Mushaf urutan yang ke-90, termasuk surah Makkiyah. Makkiyah itu surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Artinya ketika Rasulullah masih berada di Makkah Al-Mukarramah. Terdiri dari 20 ayat. Ayatnya pendek-pendek. Ada yang hafal? Ditanya kok pada senyum. Gak hafal? Ya biar gak hafal, yang penting pernah baca ya. Kapan? Barusan. Iya serah popo, gak hafal gak popo, yang penting pernah baca. Baik, kita ngaji tentang isinya surah Al-Balad. Balad itu artinya negara. La uqsimu bihadzal balad. Qalqalah. Baca qalqalah, bacanya agak mantul. Ya, kalau belajar tajwid. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri ini itu maksudnya negeri Makkah, bukan Jakarta loh ya, bukan. Wong Quran ayat ini turunnya di Makkah, berarti Allah bersumpah dengan negeri Makkah. Ada apa dengan Makkah? Kok sampai Allah bersumpah dengan negeri Makkah? Ada beberapa keistimewaan tersendiri bagi kota Makkah itu, yang semua umat Islam pasti pengen datang ke sana. Pengen Bu ya? Udah rencana kapan? Ya kapan-kapan lah ya. Kalau naik odong-odong kira-kira berapa lama ya? Kalau nggak nyasar, takutnya malah nyasar sampainya ke Jerman. Ada beberapa keutamaan atau keistimewaan kota Mekah. Yang pertama, karena kota Mekah ini adalah tempat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat di mana dilahirkannya orang-orang hebat, maka tempat itu akan ikut jadi hebat. Kemudian yang kedua, Mekah itu menjadi istimewa karena Mekah di situ terdapat Ka'bah. Yang Ka'bah itu menjadi kiblat semua umat Islam seluruh dunia ketika sholat. Makanya dalam bacaan yang kita, sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal, madhep ke kiblat. Kalau pas Ka'bah kayaknya ya nggak mungkin. Kalau kecuali kalau pas lagi tawaf ya kita madepnya pas Ka'bah. Lah kalau yang kita di sini di blok X sini, wis pokoknya asal ngulon geser ngalor dikit ya wis. Lah iya, lah kalau pas kok kita nggak bisa kelihatan ya. Paling-paling kita ngecek di Kompas, di HP kan ada ya. Tapi itu kadang kalau musolanya udah terlanjur dibangun, mosok dimiringin. Pokoknya kira-kira, asal pokoknya arahnya ke sono, agak geser ngalor dikit, ya wis kira-kira. Kemudian selain menjadi kiblat sholat orang seluruh dunia, Mekah ini menjadi tujuan terbanyak umat manusia di muka bumi. Setiap harinya itu ada berapa juta orang yang di sana. Belum lagi kalau musim haji. Ngelihat Ka'bah itu dulu, padahal Ka'bah itu setinggi Nabi Allah Ibrahim. Sekarang ngelihat Ka'bah kayak roti dikelilingin semut. Berarti manusia itu makin kecil gitu ya.
Nabiullah Ibrahim ketika bangun Ka'bah itu kan stegernya cuma batu ini, batu yang dibuat tak apa steger itu kayak tukang itu, batu injekan itu, tatakan. Berarti kan cuma segini ya dulu. Nah, sekarang kita lihat Ka'bah kan, ya berarti kan makin sini makin kecil. Kita kalau berziarah ke makam-makam orang yang kayak Wali Songo lah misalnya, itu kan makamnya panjang ya. Lah ke sini paling 2 meter. Ini kita rata-rata malah 160, 150 ya. Kita orang Indonesia. Selain itu Mekah adalah kota yang diberkahi oleh Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kota yang diberkahi oleh Allah, padahal tandus nanam apa-apa sulit bisa tumbuh. Mendingan di sini. Di sini nancepin apa juga jadi. Dia tanah kosong diantepin aja lama-lama jadi hutan kalau di sini. Lah di sono udah dikasih macam-macam nanam susah numbuhnya. Tapi uang udah dijanjikan oleh Allah bibak kata mubarakah. Biar gak ada yang nanam jeruk, gak ada yang nanam semangka, melimpah ruah. Harganya malah lebih murah di sono daripada di sini. Kan herannya di situ ya. Itu mungkin bisa jadi semangka dari Garut atau dari mana dibawa ke sono. Nyampe sono kok ya bisa lebih murah. Herannya kan di situ. Maka itu termasuk janji Allah lalladzi bibab kata mubarakah. Dan memang dalam Al-Qur'an itu ada bunyi ayat wa idz qala ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Itu doanya Nabiullah Ibrahim. Ketika bangun Ka'bah itu selesai, itu Nabiullah Ibrahim langsung doa Rabbi ja'al hadza balada. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah itu baladan aminah, negeri yang aman. Dan memang dalam hadis Rasulullah nanti ketika Dajjal turun, Dajjal itu enggak bisa masuk ke Mekah. Dan doa Nabiullah Ibrahim warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, rezekilah, karunialah rezeki ahlahu penduduk Mekah ini minas samarat dengan berbagai macam buah-buahan. Doanya bukan tanahnya subur mintanya, langsung buah-buahan. Yo sampai sekarang diijabah doa itu, mau nyari buah apa aja ada. Harganya lebih murah, kualitasnya bagus. Dan memang doanya Nabiullah Ibrahim langsung to the point, warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, karunialah rezeki ahlahu penduduk Mekah ini dengan buah-buahan. Tapi ya doanya Nabi yang langsung diijabah. Yo sampai sekarang itu doanya enggak mau Allah minta tanah subur, minta pertanian, enggak, langsung minta buah-buahan yang melimpah. Ibarat kita minta ya Allah, minta duit langsung to the point. Tapi yang minta kita ya lama doa itu. Nah itu diantara keistimewaan kota Makkah. Makanya ya semoga-moga kita pada dikaruniai oleh Allah kesempatan bisa berziarah ke sana. Kalau lagi pada berjanji kan pada baca ya Ya Rabbi ya sami du'ana Ya Rabbi baligh. Apa enggak sih? Kan sering pada kalau urutan kan ya pada berjanji ya Ya Rabbi ya sami du'ana. Ini kan doa. Berjanji yang bagian awal itu semuanya isinya doa. Makanya pas baca itu yo sambil amin lebih bagus. Ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Sami, wahai zat yang mendengar doana permohonan kami, doa-doa kami.
Ya Rabbi wahai Tuhan kami, balighna nazuruh. Balighna, sampaikan kami, nazuruh, untuk bisa berziarah ke sana. Ke sana itu maksudnya ya ke Haramain. Makanya ketika baca Barzanji yang awalan itu, ini kan ada vokalis dia. Oh, ayo, iya, begitu. Apalah kalau vokalis lah ya. Iya. Enggak tahu artinya, ya wis pokoknya asal amin. Amin. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi balighna nazuruh, ya Rabbi tashana binuri, ya isinya doa semua. Makanya amin. Apalagi pas sampai yang itu tadi, ya Rabbi ya sami du'ana, ya Rabbi balighna nazur. Ya Rabbi wahai Tuhanku, ya sami du'ana, wahai Zat yang mendengar permohonan kami. Ya Rabbi balighna nazur. Ya Allah, ya Tuhanku, balighna, sampaikan kami, nazuru, untuk bisa berziarah ke sana. Kalau Allah sudah menghendaki, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita anggapnya kayaknya nggak mungkin, buat makan aja ngepres ya. Lah ya buat makan aja ngepres, terus kayaknya harapan nyampe ke sana itu kecil. Kepengen ya dari dulu kepengen, tapi kalau pas Allah menghendaki, tak cara dari mana, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Banyak cara, kalau lagunya Roma katanya banyak jalan menuju Roma katanya. 1001 macam. Kalau Allah mau menghendaki, yos. Kalau seandainya sampai akhir hayat tidak bisa berkesempatan ziarah ke sana, paling tidak ada kecintaan kita, harapan kita untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Gak bisa ke makamnya, yo nanti di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah udah berjanji, siapa yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, nanti orang yang paling terdekat denganku di surga. Ya Rabbal Alamin. Maka wirid yang paling enak orang akhir zaman kayak kita ini baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wong baca sholawat itu ikhlas gak ikhlas, wudu gak wudu, madhep kiblat gak mana aja boleh, dan insya Allah ada nilai pahalanya. Itu orang baca sholawat. Nah, moga-moga dengan berkahnya bersolawat pada Rasulullah, kita diperjumpakan paling tidak berziarah ke makamnya, dan harapan terbesar yang di akhirat nanti bisa berjumpa langsung dengannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu dengan negeri Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad, wa anta, dan engkau Muhammad, hillun, bertempat tinggal, bihadzal baladi, di negeri Mekah ini, lahir di Mekah. Kalau di apa itu, Simtudurur apa juga ya, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil
tiba pokoknya. Wong saya masalahnya dari kecil nggak pernah baca, ya bukan nggak pernah. Yang dipelajari dulu berjanji kalau tiba hanya sekedar tiba ya. Kan ada mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Rasulullah lahir di Mekah sampai usia 53 tahun beliau tinggal di Mekah. Karena keadaan akhirnya hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan para sahabat yang hidupnya tertindas. Terpaksa beliau pindah ke Madinah. Kalau nggak terpaksa, beliau ya sangat cinta tinggal di Makkah. Ya kayak kita ini yang rata-rata perantau, biar udah bertahun-tahun tinggal di Jakarta sini, kalau ada kesempatan pulang kampung itu ada kebahagiaan tersendiri ya. Nah, ya. Walaupun mungkin di sono itu orang tua udah nggak ada, apalagi kayak saya masih lengkap. Itu kadang walaupun udah 25 tahun merantau, itu asal besok rencana pulang, kadang malam itu susah tidur, nggak bisa tidur malah. Iya, kebayang nanti ketemu emak, nanti ketemu bapak, padahal hampir tiap hari video call. Hampir, walaupun nggak tiap hari ya hampir tiap hari, apalagi dulu, apalagi mungkin yang sudah sekian lama nggak pulang. Rasulullah itu kalau nggak terpaksa, beliau ya nggak pengen pindah hijrah ke Madinah, tapi karena keadaan. Sama kayak kita loh ya. Saya dulu pengennya lulus sekolah ya, pokoknya hidup di kampung, apa kayak tani apa, tapi nyatanya nyari penghidupan susah. Lama-lama yo kabur dari kampung halaman. Awalnya yang saya bayangkan Jakarta itu kayak di TV. Dulu kan belum acara sergap, belum ada patroli, belum ada ya. Yang ada itu sinetron Tersanjung, inget gak? Yang rumah gak ada yang jelek. Saya ngebayangin tuh Jakarta itu rumah bagus-bagus, gede-gede. Begitu saya turun di Cakung sana itu, yang jalur 01, naik 01 turun di Kesemek, kok rumah begini ya, kecil-kecil. Tapi lama-lama kok yo betah ya. Lah Rasulullah awalnya kalau nggak terpaksa nggak pengen hijrah ke Madinah karena beliau sangat cinta dengan Makkah. Tapi wong apa daya. Tapi begitu beliau tahun ke-8 Hijriyah ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, beliau melaksanakan ibadah haji dengan berapa ratus orang sahabat, dan saat itu beliau yang dulu terusir dari Mekah bisa kembali ke Mekah dengan menundukkan kota Mekah, yang itu diabadikan dalam surat yang ibu sering baca kalau sholat. Ada yang tahu? Ibu kira-kira kalau sholat yang dibaca apa aja? Selain 4 kul, kan kuliah, kulhu, kul falak, kunah. Selain itu yang pendek-pendek itu Inna ataina bukan, wal asri bukan, satu lagi yang 3 ayat, idza jaa nasrullahi wal, itu surat Quran mengabadikan bahwa Rasulullah kembali ke kampung halaman dengan membawa kemenangan. Ibarat kita dulu di kampung nggak dianggap karena hidup pelarat temporat gendong jagat. Tahu nggak? Pelarat temporat gendong jagat, tahu nggak? Itu bahasa orang yang termiskin di dunia ini. Lah begitu merantau, pulang dengan bangga membawa kesuksesan. Itu yang dialami oleh Rasulullah. Pulang ke kampung halamannya yang dulu di kampung jalannya nunggu begini, sekarang agak tegak. Karena ya alhamdulillah diabadikan idza jaa nasrullahi wal, kan dulu pernah ngaji ini ya. Cuman udah lama sih ya, beberapa tahun yang lalu sih ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Itu apal. Kok tadi gak jawab sih? Idza jaa nasrullah
nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fathu, dan terbukanya kota Mekah. Artinya ibarat kita dulu dari kampung balik ke kampung, udah dapat pertolongan Allah dengan kesuksesan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat orang masuk Islam itu enggak cuma satu-satu, tapi langsung rombongan. Afwaja itu artinya berbondong-bondong, rombongan. Kayak ibu-ibu kalau mau ngambil BLT langsung rombongan. Kayak di situ tadi macet, ternyata katanya mau ngambil beras ya, bukan BLT, bukan. Oh, tadi saya tanya ada antri apa Pak? Ini Pak ngambil bantuan. Oh, beras loh. Orang masuk Islam pada berbondong-bondong. Lah ibarat kata kita sekian tahun gak pulang, begitu pulang kampung banyak tetangga kanan kiri yang pada datang. Lah kalau kayak gitu, fasabbih, maka tetaplah memuji kepada Allah, membaca subhanallah, bihamdi rabbik, dengan memuji Allah alhamdulillah. Tapi juga jangan lupa wastaghfirhu, istighfar. Takutnya ada kesombongan di sini. Tuh kan saya kan tuh. Dulu yang dihina-hina sekarang khawatirnya ada itu, makanya disuruh wastaghfirhu. Tetap memuji Allah, wasabbih bihamdi rabbik wastaghfir, memuji pada Allah subhanallah. Kemudian alhamdulillah, setiap sekian tahun saya meninggalkan kampung halaman bisa kembali, tapi juga dengan wastaghfirhu, beristighfar. Khawatir ada rasa sombong, takutnya innahu kana tawwab. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad hillun, bertempat tinggal, bihadzal baladi, di kota ini atau di Mekah ini. Wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Kok bukan ibu dan anaknya ya? Kok bapak dengan anaknya? Di situ diterjemahkan apa? Bapak dan anak ya? Ya biasanya takutnya terjemahannya beda-beda. Walid itu artinya kan bapak, wa ma walad, dan apa yang melahirkan. Berarti kan, atau apa yang dilahirkan, berarti kan anak. Kenapa bapak dan anak? Karena pertalian nasab itu nasabnya ke bapak. Kecuali, mohon maaf, semoga gak terjadi di keluarga kita, anak yang lahir di luar pernikahan, anak yang pemilu. Tahu pemilu? Pernikahan hamil dulu, berarti pemilu. Anak yang di luar nikah dalam hukum Islam itu binnya ke ibu. Kalau yang lewat pernikahan secara sah, baik pernikahan secara agama maupun secara negara, maka binnya ke bapak. Lah yang repot ini yang anak di luar nikah ya. Ini hukumnya berlanjut masalahnya. Ketika misalnya, mohon maaf ya, moga-moga gak terjadi di orang-orang terdekat kita. Anak pacaran, kemudian tadi itu pemilu, Januari nikah, Februari akikah. Percepatan produksinya ya. Januari nikah, Februari akikah. Berarti kan dalam sebulan nikah langsung lahiran. Ini nanti ketika lahir anak tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, nasabnya ke ibu. Yang lebih repot lagi kalau lahir anak perempuan. Kalau lahir anak perempuan, dalam hukum fikih, bapak kandung, bapak biologisnya itu nanti tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan yang lahir anak perempuan itu tadi.
Kalau bapaknya walaupun secara biologis memang dia bapaknya, tapi secara hukum agama dia bukan bapaknya. Itu kalau dia maksa jadi wali, pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah, maka hukumnya zina lagi. Kasihan anak-anak gak tahu apa-apa. Lah kalau lahir laki-laki selesai dalam urusan itu, tapi nanti dalam urusan hak waris, kalau hak waris itu dibagi secara hukum Islam, anak di luar nikah itu nggak bisa dapat waris dari bapaknya. Makanya itu hukumnya, hukum fikihnya terus berlanjut, nggak selesai begitu dinikahkan langsung selesai, enggak. Ini kan bahaya ya. Ya semoga-moga terhindar dari orang-orang terdekat kita nggak terjadi, karena itu repot, bahaya luar biasa. Karena seandainya itu terjadi di sekarang tahun 2025. Lah kok begitu Januari nikah, Februari akikah, ternyata yang lahir perempuan. Paling enggak itu kan nanti pernikahannya kan 20 tahun yang akan datang. Kalau 20 tahun itu si anak perempuan udah ketemu jodoh. Lah 20 tahun yang akan datang ketika melaksanakan pernikahan, itu kan seperti membongkar atau apa namanya ya, ngobrak-ngobrak aib yang sudah terkubur selama 20 tahun. Dan saya pernah hadir di acara pernikahan. Awalnya saya memang, karena setahu saya yaitu anak-anaknya ya secara hukum syariat, tapi ternyata ya kasusnya saya tanya. Pas begitu akad nikah, itu penghulunya langsung, saya nikahkan engkau dengan ini, saya nikahkan engkau dan nyebut nama bin ibunya, padahal bapaknya ada di sini. Dalam batin saya, oh ini mungkin kasus yang ini terjadi. Ini alhamdulillah bapaknya mau ngakui. Kalau enggak, kan pernikahan si anak kan bahaya. Lah terus nikahnya walinya siapa? Ya penghulu kalau di kita Indonesia, atau wali hakim. Nah itu kan kalau yang hadir dan tidak tahu kan akan timbul pertanyaan kan. Loh itu bapaknya ada, kenapa dibinkan ke ibu? Lah kalau yang ngerti hukum, oh iya ini mungkin dulu terjadi kasus seperti ini. Tapi kalau yang nggak tahu, kok gitu? Nah, malah kadang ini pernikahannya sah nggak itu? Nah malah timbul pertanyaan lagi. Dan ngerinya dulu kalau ada kasus pemilu paham lah ya pemilu ya. Nah, itu seakan-akan yang malu itu bukan hanya keluarga, kayaknya orang sekampung itu ikut malu. Cuman sekarang kok yo biasa aja ya. Wong berkali-kali saya hadir di acara kondangan itu kok yo ya Allah ya moga-moga udah akad nikah duluan, mungkin yo kita berhusnudzon. Tapi kalau udah tahu hukum ya hati-hati. Seandainya ya moga-moga gak terjadi lah, karena ini dosa kalau tidak diputus nanti dosanya berlanjut. Nah makanya dalam ayat ini wawalidi wama walad, demi ayah dan pertalian bapak dan anaknya, artinya nasab. Dalam tradisi budaya Arab nasab itu sangat penting, maka mereka selalu menyandingkan, menggabungkan namanya dengan nama bapaknya. Umar bin atau Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Menggabungkan nama biar namanya enggak nama bapaknya, karena kebanggaan tersendiri ketika nama bapaknya disandingkan. Beda sama budaya anak kita. Anak kita itu kalau dipanggil nama bapaknya berantem. Bener ya? Oh, zaman saya masih ingat waktu Tuhan masih di sini loh. Ada anak berantem itu gara-gara begitu. Satu namanya bapaknya Tono, dipanggil, Tono sini. Kok Tono? Kan bapaknya namanya Tono. Nah yang satu nggak terima, akhirnya berantem, cakar-cakaran itu bocah. Loh, anak karena mungkin nggak dididik untuk bangga dengan nama bapaknya. Ya seharusnya lah bangga ya. Nasab karena nasabnya jelas, bapaknya jelas. Daripada anak yang bapaknya bin rame-rame, nasabnya nggak jelas kan kasihan ya, kasihan. Yo di akhirat sih secara personal anak
itu tetap suci. Anak itu enggak membawa dosa waris dari bapaknya. Biar anak itu terlahir dari proses yang haram, bapak maknya yang melakukan perbuatan haram, tapi anak tetap bersih suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa anak terlahir dalam keadaan bersih suci, enggak membawa dosa. Cuman kadang ya itu di kemudian hari yang kasihan. Makanya di budaya bangsa Arab itu sangat bangga dengan menyebut nama bapaknya. Makanya kita kalau membaca tokoh-tokoh nama orang-orang Arab selalu memakai lanjutan nama bapaknya. Bahkan kadang nama yang dipakai lebih terkenal nama kakeknya. Seperti penulis atau pendiri mazhab Syafi'i, itu kan bukan namanya. Syafi'i itu nama kakeknya apa atasnya kakek gitu. Jadi bukan namanya. Nama asli malah tidak begitu terkenal. Justru yang terkenal malah nama orang tuanya, leluhurnya. Nah ini yang budaya kita ini yang berbeda di sini. Kita ini ditanya nama bapaknya kakek, jarang yang tahu loh kita ini. Apalagi anak-anak kita yang mbahnya di kampung. Makanya saya kalau lagi nelpon atau apa ya pokoknya saya perkenalkan, ini mbahmu namanya ini. Oh kadang ditanyain, kakekmu namanya siapa? Di kampung kakeknya nggak tahu. Apalagi atasnya kakek, atasnya. Nah kalau Rasulullah SAW nasabnya kan kalau di Barzanji itu nasabun tasibul ula bihulahu qolladadhalu jumahal jauzahu. Nasabnya Rasulullah itu terjaga dengan rapi. Yang Barzanji yang kedua, pasal yang kedua, wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad, dan terus itu kan bin sampai nyampe Nabiullah Ismail, sampai Nabiullah Ibrahim, dan terus sampai Nabiullah Adam alaihissalam. Itu pertalian nasab antara bapak dan anak. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad dan sungguh khalaqna kami menciptakan al-insan manusia fi kabad. Kabad di situ diterjemahkan apa? Repot, susah payah. Apa sengsara? Susah payah. Manusia sungguh kami, kata Allah, menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Emang udah dari sononya bahwa kita itu hidup harus repot. Gak ada orang hidup gak repot, itu gak ada. Selama akalnya masih waras, itu repot pasti. Kalau pengen gak repot, gampang. Warasnya hilangin, itu udah gak repot lagi. Merdeka kalau orang udah gak punya akal ya udah mau ngapain bebas. Kalau selama akal kita masih waras, repot itu gak pernah selesai. Mulai dari lahir, rocot tuh, lahir rocot, itu udah repot berusaha untuk bisa melek, bisa nangis. Nanti umur berapa bulan berusaha repot untuk bisa tengkurap, berapa bulan kemudian pengen duduk, kemudian udah ini udah berdiri apa terus sampai sekolah. Nanti sekolah, nanti lulus sekolah nyari kerjaan, udah nyari kerjaan mikir dapat pasangan, udah dapat pasangan mikir punya anak, udah punya anak, udah pada nikah, apakah selesai? Belum. Terus iyo, apa kalau dulu mikirnya nanti kalau anak-anak udah selesai semua, udah nikah semua, enak kali ya. Enak gimana? Wong penyakit ganti pada datang kok ya. Lah iya. Kalau dulu waktu masih belum punya anak satu, pakainya minyak wangi. Kalau udah segini-gini kan ganti minyak. Wih kapan? Repot itu gak bakalan selesai. Wong Quran udah bilang laqad khalaqnal insana fi. Asal ini masih waras, repot itu gak pernah berhenti. Apakah kerjaan rumahnya pernah selesai kan? Gak pernah selesai kan? Piring baru dicuci, ada lagi. Baju baru dicuci, baru dijemurin.
kita kembali ke itu, udah ada lagi yang nyemplung mesin cuci ya. Lah nggak bakalan selesai. Laqad khalaqnal insana. Nah, makanya kalau kerjaan rumah, kerepotan di mana-mana kok nggak kelar-kelar, itu memang udah dinas dalam Quran. Makanya nggak usah ngeluh yo, nggak ngeluh yo, tetap repot itu ada. Dikira orang enak kali ya kalau punya pembantu 6. Emang enak, yo nggak mau mikirin gaji pembantu ya. Yang dulu kerjanya santai dia malah akhirnya, loh, saya itu punya teman orang kaya raya, tanahnya di mana-mana. Dulu itu dia maghrib selalu nyampe rumah. Sekarang paling cepet nyampe rumah jam 1. Karena mikirin rumah kerawat rumah yang di sono, tanah yang di sono, karyawan yang di sono. Dulu Sabtu Minggu itu bisa ngopi bareng, kadang berangkat bercanda main catur bareng. Sekarang nggak sempet. Padahal dulu dia ngebayangin, wah kalau kemana-mana saya punya supir enak kali ya. Saya nggak usah nyupir, tinggal rebahan, ganti mikir bayarin supir. Dulu ngebayangin, wah kalau punya pembantu enak kali ya. Apa-apa tinggal kopi. Ya enak sih itu, yang lainnya mikir. Maka yo laqad khalaqnal insana. Ya wis kerjaan nggak pernah selesai. Apakah nanti kalau udah disiarin innalillahi, urusan dunianya selesai, akhiratnya ganti? Mikir jawab nanti kalau ditanya man rabbuka. Mikir. Jawabannya udah bisa belum? Udah. Lah kalau udah masih siap berangkat lah. Jawabannya kita udah hafal, raditu billah. Udah hafal ya? Berangkat lah. Apal sih apal. Kalau yang nanya temen sendiri, tetangga sendiri begini apal. Nanti yang nanya mungkar. Orangnya, modelnya, malaikatnya kayak apa kita belum pernah tahu. Iya kalau yang ganteng kayak Raffi Ahmad gitu ya. Lah iya lah, kalau orang bodinya gede tinggi, ininya taringnya panjang, ada tanduknya, matanya melotot kayak ditanya langsung marwah buka. Kalau yang latah khawatir sih. Lah kayak kalau yang latahnya roti itu lahir Rabbil Islam Dina. Wah, lolos. Lah kalau latahnya begitu, kalau latahnya yang lain. Apa enggak malaikat langsung gemes itu? Itu ditanyain malaikat ya. Ini loh, megangin ini loh. Kalau nyala dan di depan banyak ini, enggak semua orang ini ditegangin bisa tenang. Ada yang dipegangin jadi begini loh. Ini loh, ini padahal di depan kita semua loh, temen kenal, tiap hari ketemu, tiap hari bercanda. Umpama besok MC-nya hadir, gak hadir. Bu Haji yang biasa baca Yasin gak ada, entah pada kemana kayak umpama semuanya langsung udah pada kumpul. Yang mimpin Yasin gak ada, yang MC gak ada. Ayolah Bu Haji yang udah pernah ke Mekah, saya nggak bisa Bu RT, akhirnya dorong-dorongan. Begitu ada yang maksa megang begini nih, ini bisa begini loh. Ini padahal cuman gini doang nih ya. Nah iya, apalagi nanti ketemu mungkar. Di sini sih apal lah. Ya ada tetangga baru, pindahnya bareng sama saya. Dia ngajinya bagus, baca Qur'annya bagus. Nah suatu saat saya pernah untuk ngimami Isya. Pak, gantianlah ngimami Isya. Pak kan ngajinya bagus, lebih bagus daripada saya suaranya. Tapi saya belum pernah ngimami Pak Ustaz. Ya makanya sekarang begitu ngimami, awalnya itu kirain sarungnya kena kipas angin. Ternyata kakinya gemeter. Untung nggak kekencing-kencing gitu. Ngimami Isya, padahal jamaahnya yang dewasa itu paling nggak nyampe 10 orang, yang lain anak-anak. Itu selesai, wingetnya, Pak kenapa? Ya Allah Pak Ustaz, kaki saya begini.
Itu padahal di depan tetangga semua loh. Apalagi nanti ketemu mungkar. Makanya kalau yang latahnya diganti. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Lah kalau seandainya nanti mungkar akhir datang kok nanya, "Man rabbuka?" Paket langsung raditu billahi robba wa bil islami din. Langsung yo lolos. Mungkar akhir pergi dah. Aman. Laqad khalaqnal insana fi kabad wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Iya.